Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadani li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin hadirat para jamaah rahimakumullah. Pada kesempatan ini materi kita berjudul keutamaan majelis ilmu. Majelis ilmu merupakan pertemuan yang diadakan untuk menimba ilmu pengetahuan, khususnya ilmu tentang agama. Dalam majelis ilmu, para peserta dapat belajar dari para ulama dan para ahli agama. Sebenarnya ilmu tidak ada dikotomi, tidak ada pemisahan antara ilmu agama ataupun ilmu yang kaitannya dengan keterampilan duniawi. Semuanya bermuara kepada ilmu Allah, pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah adalah zat yang maha al-alim, yang maha mengetahui, dan Allah memberikan ilmunya yang begitu luas kepada manusia yang hanya sedikit saja. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, tidaklah aku diberi ilmu kecuali hanya sedikit saja. Yang luas itu adalah ilmu Allah. Kita sebagai manusia tidak mengetahui sesuatu kecuali hanya sedikit, maka yang sedikit itulah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, kita amalkan dan juga kita dakwahkan. Nah, jemaah sekalian, saya awali dari ayat Al-Quran di surah At-Taubah 122. Allah Ta'ala berfirman, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah, dan tidaklah patut orang-orang yang beriman itu berangkat perang semuanya. Falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah, hendaknya ada di antara segolongan mereka itu yang mengkonsentrasikan, tidak berangkat perang semuanya, tetapi takhusus mereka meluangkan waktu, kesempatan, potensi yang mereka miliki itu untuk liyatafaqahu fiddin, memperdalam pengetahuan agama, waliyundiru qaumahum, dan supaya mereka memberi peringatan kepada kaumnya, idza raja'u ilaihim, ketika mereka kembali kepada mereka, la'allahum yahdharun, agar mereka dapat berhati-hati menjaga dirinya. Ibn Abi Hatim menyampaikan, ya, di antara latar belakang turunnya ayat ini, bahwa saat itu ada orang-orang yang tidak berangkat ke medan perang. Mereka berada di daerah Badui atau daerah pedalaman karena sibuk mengajarkan agama kepada kaumnya. Maka orang-orang munafik memberikan komentar, sungguh masih ada orang-orang yang tertinggal di daerah-daerah pedalaman, maka celakalah orang-orang pedalaman itu. Kemudian turunlah firman Allah ini yang membantah pernyataan orang-orang munafik, yaitu ayat 122 di surah Taubah. Sama sekalian, surah Taubah ini memang diantara sebagian isinya bercerita tentang perang Tabuk, perang yang berat, kaum muslimin melawan pasukan Romawi yang sangat banyak, yang sangat kuat, perjalanan sangat jauh dari Madinah, sekitar 300 km ke arah utara.
Dan saat itu kondisinya paceklik. Jadi Madinah memang dalam kondisi yang hampir panen ya. Jadi ada ujian tersendiri. Korma-korma mau dipanen, sehingga ketika ditinggalkan, nanti sepulang dari tabuk itu sudah busuk kormanya. Ada yang memanen karena antara perjalanan dan peperangan di sana walaupun tidak sampai terjadi ya, karena musuh sudah lari ketakutan, itu perjalanannya pulang pergi dan tinggal di sana 50 hari. Jadi 15 hari berangkat, 20 hari di sana, 15 hari pulang, jadi 50 hari. Sehingga ketika pulang kaum muslimin sudah mendapatkan kurma-kurmanya sudah dalam keadaan busuk, terus diborong oleh Abdurrahman bin Auf. Beliau ingin memiskinkan dirinya dengan memborong kurma-kurma busuk supaya para petani di Madinah tidak rugi. Tapi karena itulah sudah takdirnya dia orang kaya raya, walaupun berusaha memiskinkan dirinya nggak bisa. Tiba-tiba datang utusan dari Yaman yang mereka terserang wabah di Yaman, yang obatnya itu hanya kurma busuk ya. Jadi datang ke Madinah jauh-jauh itu untuk mencari dan membeli kurma busuk. Ketika tanya siapa yang punya, itu di gudangnya Abdurrahman bin Auf banyak. Maka mereka datang ke Abdurrahman bin Auf dan memborong kurma-kurma busuk. Jadi Abdurrahman bin Auf yang berusaha memiskinkan dirinya, ternyata malah untung banyak. Dibelilah kurma itu oleh orang-orang Yaman. Nah, itu ya kisah bagaimana ketermawanan dan kebaikan daripada Abdurrahman bin Auf. Jadi di sela-sela ini ada banyak pelajaran ya, tentang orang munafik, tentang ya semuanya, dan termasuk ini pelajaran bahwa walaupun ada misi besar kaum muslimin yang saat itu terjadi, yaitu sebuah peperangan dan mengharuskan kepada kaum muslimin untuk berangkat jihad, tetapi hendaknya ada segolongan yang tafaqquh fiddin, yang berusaha untuk mendalami ilmu-ilmu agama. Yusuf Qaradawi memberikan komentar tentang ayat ini dikaitkan dengan hadis. Insyaallah hadis ini sudah sangat populer di masyarakat. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka dia difahamkan dalam urusan agama. Jadi beliau Syekh Dr. Yusuf Qaradawi rahimahullah memberikan korelasi di sini, mengkaitkan antara ayat ini liyatafaqahu fiddin dan yufaqihu fiddin. Ada dua kata kerja yang maknanya, penggunaannya di sini sama, yaitu tafaqquh. Tafaqquh itu artinya mendalami, yang para ulama memberikan arti lebih dalam daripada mempelajari. Kalau mempelajari itu bahasa Arabnya ta'allama ya ta'allamu ta'alluman, itu mempelajari, yang lebih pada pendekatan kognitif atau pendekatan kaitannya sentuhan akal atau otak dari sisi ilmu ataupun pengetahuan secara zahir, itu ta'allum, itu ta'lim. Tapi kalau tafaqquh menyentuh aspek kognitif, yaitu aspek pengetahuan secara zahir, dan aspek hati, kaitannya dengan pendalaman hati dan pelaksanaannya. Jadi lebih mendalam. Allah Ta'ala memerintahkan kepada kaum muslimin untuk tafaqquh, bukan semata-mata ta'allum. Nah, itu sisi yang perlu untuk kita pahami ya. Kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita, mungkin ya kalau kita masing-masing ini kondisinya berbeda-beda. Ada yang sudah lewat usianya, sudah masa pensiun sekarang ini. Ada yang masih muda, dan ada anak-anak sekalian yang masih
belia yang masih remaja ini, ya masing-masing ini punya peluang dan potensi yang berbeda-beda. Kalau kita yang sudah tua, sudah punya cucu, maka mari kita bersama mengaplikasikan ayat atau hadits ini. Kalau kita tidak mampu atau mungkin masanya lewat, maka paling tidak ada di antara anak kita, cucu kita yang menjadi orang yang faqih, faham di dalam persoalan agama. Yang kalau faqih ini ada penyempitan makna orang yang ahli fikih, tetapi kalau makna secara luas adalah orang yang mendalam, mutafaqih, orang yang faham dalam persoalan agama ini. Jadi kalau ta'alum ya, kognitif itu misalnya ya, anak-anak mahasiswa-mahasiswi yang belajar di kampus-kampus yang berlabel Islam, di fakultas-fakultas ulum diniyah atau ulum syariah, tetapi mereka jauh pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dulu ya, tahun 90-an dulu ada semacam penelitian di sebuah kampus ternama yang berlabel Islam di daerah Sumatera sana. Ketika dilakukan penelitian, maka ironisnya mahasiswa-mahasiswi yang melakukan penyimpangan syariah itu justru yang kuliah di fakultas syariah. Ini kan unik ya, yang harusnya bisa menjadi contoh tapi malah mokong yang tidak taat dalam persoalan agama. Ini hati-hati. Jadi labelnya kampus Islami tetapi prakteknya jauh dari nilai Islam. Tentang persoalan sholat yang mereka asal-asalan, sholat jamaah juga apalagi, tentang pergaulan bebas, tentang penyimpangan akhlak dan sebagainya, itu justru terjadi di kampus atau di fakultas syariah. Jadi masing-masing kita punya potensi ya, potensi kebaikan keburukan, tergantung kita menjaganya. Jadi kalau kita kembali ke sini, mari kita berusaha untuk tafaqquh dalam bab ilmu agama ya. Karena kalau ilmu agama ini kita pelajari dengan sambilan ya, atau dengan asal-asalan, itu kurang sempurna nanti ya. Walaupun ada kaidah ma la yutruku kulluhu la yutruku jullu, sesuatu yang tidak bisa kita cakup secara sempurna maka yang sebagian tidak boleh kita tinggal. Itu dari firman Allah, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah pada Allah semampu kalian. Kalau tidak bisa kita capai 100%, yang sebagian nggak boleh kita tinggalkan. Bank-bank syariah misalnya, prakteknya memang tidak 100% syariah, tapi sebagian itu masih lumayan, kata orang Malang ngayamul. Walaupun nggak semuanya. Nah, yang ngayamul ini jangan tinggalkan. Kalau kita tidak mendukung bank syariah, terus siapa lagi yang mendukung? Kalau kita sholat jamaah, ternyata terlambat masbuk, imam sudah tahiyat akhir, tasyahud akhir, nyambunglah kita. Kalau nggak ada kawan-kawan yang tidak bisa diajak sholat berjamaah sendiri, harus berusaha untuk tetap ikut walaupun hanya tahiyat akhir. Itu tadi, semampu kita. Sesuatu yang tidak bisa kita capai 100%, yang sebagian tidak boleh kita tinggalkan. Nah, ini kembali ke sini, sesuatu yang ideal yang tidak bisa kita lakukan karena keterbatasan usia, umur, kesempatan, waktu dan sebagainya, untuk tafaqquh dalam persoalan agama, maka yang sebagian tidak kita tinggalkan. Ya, termasuk aktivitas kita dalam hal kajian, pengajian, taklim seperti ini merupakan hal yang baik untuk menambah hasanah dan ya semampu kita, yang mampunya kita seperti ini ya kita lakukan. Baik jamaah sekalian, tentang definisi majelis ilmu ini adalah pertemuan formal atau informal yang bertujuan untuk mendapatkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu agama. Di situ ada pertemuan di mana orang
berkumpul untuk belajar dan mendalami suatu ilmu, baik agama maupun umum. Kemudian di situ ada proses pengajaran, proses transfer ilmu pengetahuan dari seorang guru atau pemateri kepada para peserta, dan di situ ada diskusi, interaksi aktif antara peserta dan pemateri untuk memperdalam pemahaman dan mengklarifikasi materi. Nah, poin ini karena seringnya kita itu terbatas waktunya, apakah setelah maghrib atau setelah subuh seperti ini, waktunya terbatas sehingga proses untuk diskusi, tanya jawab, pendalaman materi sangat kurang ya. Jadi kalau ada di antara jamaah ada persoalan yang perlu ditanyakan, monggo, apakah di luar forum ataukah secara pribadi, monggo, kami sangat terbuka untuk menerima konsultasi ataupun persoalan-persoalan yang perlu untuk didiskusikan, monggo. Jadi itu penting ya untuk menambah informasi dan juga pengetahuan kita bersama, proses diskusi. Dalam banyak literatur hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak memberikan peluang diskusi kepada para sahabat, dan beliau orang yang sangat terbuka ya, sangat demokratis bahasanya, menerima masukan dari segala pihak, terutama dari para sahabat. Ketika ada seorang sahabat yang baru pulang dari peperangan, kemudian menikah sahabat ini dengan seorang janda, maka beliau bertanya, kenapa kamu tidak menikah dengan perawan sehingga kamu bisa bermain-main, bercanda dengannya, lebih romantis ya, mungkin bahasa kita begitu. Itu kan bentuk pertanyaan, dan sekaligus di situ ada semacam instruksi ataupun ya tambahan informasi untuk kita semuanya, bahwa yang aula atau yang prioritas itu dengan perawan, karena ada logika tadi. Tetapi ada alasan dari sahabat ini, wahai Rasulullah, ayah saya itu meninggal dalam sebuah peperangan, dan beliau meninggalkan anak-anak kecil, saudara saya masih banyak yang kecil, sehingga saya menikah dengan janda supaya lebih punya pengalaman ngurus adik-adik saya. Nah, rupanya itu. Maka Nabi mengatakan, nah itu baik ya, artinya sesuatu yang beliau terima ya. Nabi dalam hal ini tidak otoriter, tidak memaksakan kehendaknya walaupun beliau seorang Rasul, tapi mengakomodir alasan pribadi dari sahabat ini, diterima dengan baik. Karena alasan hukum itu, al-hukmu itu ruma'ilatihi, hukum itu berlaku mengikuti latar belakangnya, sebabnya, wujudan wa adaman, baik ada atau tidak, itu menjadi latar belakang yang dalam bahasa usul fikih illah. Illah itu sebab ya, sebab latar belakang dari hukum itu. Kalau dalam fiqhun nusus ya, itu ada fiqhul maqasid, fikih memahami tujuan. Apa sih tujuan ayat-ayat atau hadis itu? Harus dipahami secara tepat, karena kalau nggak dipahami maka akan salah paham kita dalam mensikapinya. Apakah maqasid itu kan ada 5 dzaruriyat, menjaga agama, menjaga nasab, menjaga kehormatan, menjaga akal, menjaga harta. Itu latar belakang semua ayat atau hadis itu tidak lepas dari tujuan-tujuan ini. Nah, itu bisa diterapkan di dalam ilmu pemerintahan. Maqasid, tujuan syariat itu ada, bisa diterapkan dalam pemerintahan. Islam sangat identik dengan kehidupan secara aplikatif nyata ya. Islam bukan teori saja, tetapi harus diterapkan dalam kehidupan. Siapa yang menerapkan? Ya orang-orang yang paham dalam masalah agama ini. Nah, ini diskusi ya. Kemudian jemaah sekalian, nah ini ada hadis, bisa ditulis ya. Terjemahannya boleh langsung, kalau mau Arabnya ada waktu juga boleh.
Dari Abdullah bin Mas'ud dari Rasulullah SAW beliau bersabda, "Ughdu aliman." Jadilah engkau sebagai seorang yang alim, yang memiliki ilmu. Ughdu di sini arti secara harfiah itu berangkat pada waktu pagi. Keluarlah kamu dari rumah, berangkatlah pada waktu pagi. Jadilah engkau sebagai orang yang alim, orang yang memiliki ilmu, guru, pengajar, atau nama-nama yang seidentik dengan itu, au muta'alliman, atau pelajar, siswa, siswi, santri, santriwati, pembelajar, peserta didik, wis pokoknya yang semakna dengan itu. Au muhibban, atau sebagai pencinta. Ini mohon maaf artinya agak tergeser ya. Muhibban itu pencinta ilmu, loyalis pada ilmu, dia suka dengan ilmu, suka dengan majelis taklim di mana-mana dia hadiri ya, majelis taklim tersebut. Au mustami'an, atau dia pendengar. Wala takun al-khamis, dan janganlah kamu menjadi orang yang kelima, fatahlik, sehingga kamu menjadi orang yang rusak. Itu riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Jadi ini ada pilihan, ada 4 kategori pilihan di sini. Apakah kita menjadi orang yang alim, orang yang berilmu, yang mengajar, atau muta'alim, menjadi pembelajar, atau pencinta ilmu, muhibban lil ilm, cinta pada ilmu, cinta pada ulama, cinta pada kebaikan, atau mustami'an, atau pasif, pendengar yang pasif, dia mendengarkan ilmu. Jangan menjadi yang kelima. Siapa yang kelima itu? Ya tidak termasuk di antara satu di antara 4 ini, atau bahkan membubarkan pengajian. Ya Allah, itu malah ya perusak. Jadi ironis sekali ya, kebaktian dijaga tapi kebaktian pengajian di masjid atau di majelis taklim dibubarkan. Al-Ghazali menyebut guru sebagai orang besar di semua kerajaan langit. Ia mengumpamakannya seperti matahari yang menerangi dan memberikan kehidupan bagi umat manusia. Nah, inilah jemaah sekalian, sesuai dengan potensi dan peluang kita masing-masing. Silahkan ya, sesuai dengan kapasitas yang diberikan Allah Ta'ala kepada kita. Karena ya, hisab nanti di akhirat itu kita nggak ada yang tahu. Apakah yang lebih dulu masuk surga itu gurunya atau muridnya, itu Allah alam, tidak ada yang tahu. Semua tergantung pada kualitas amal kita masing-masing. Mungkin dalam tataran normatif, guru sebagai pemberi materi ya mungkin takarannya besar ya dari sisi pahala. Tapi kan kadang-kadang dirusak oleh penyakit-penyakit hati. Ada potensi riaknya, potensi ujubnya, potensi sum'ah, ini itu dan sebagainya, sehingga amalnya rusak atau terkurangi. Tapi kalau muta'alim, murid, potensi untuk seperti tantangan guru itu kan relatif lebih kecil, sehingga bisa jadi nanti yang lebih dulu masuk surga bukan gurunya, tapi muridnya, pendengarnya, yang nyuting-nyuting. Kalau ada ya di masjid-masjid lain itu ada yang audio, yang menyiapkan syutingannya, yang nge-share materinya di media sosial, yang menyiapkan LCD-nya, karena mereka lebih ikhlas dalam beramal, sehingga langsung pahalanya terkirim ke langit sana dan menjadi amal soleh yang berpertimbangan amal kebaikan.
Nah itu jemaah sekalian, kita jangan menganggap kecil amal sekecil apapun. Semua punya potensi, peluang, dan semuanya berhak untuk diterima pahalanya di sisi Allah Ta'ala. Jadi masing-masing tidak boleh saling membanggakan, aku ini, aku itu, enggak ya. Semuanya sama saja di hadapan Allah Ta'ala, tergantung hati kita masing-masing. Nah inilah pentingnya majelis ilmu. Ini bisa meningkatkan kualitas diri dan umat. Di antaranya yang pertama, peningkatan iman. Mempelajari ilmu agama dapat memperkuat keimanan dan meningkatkan kualitas spiritual. Karena iman ini berbanding lurus dengan ilmu. Semakin kita mengetahui sesuatu, maka semakin kepercayaan kita kepada sesuatu itu kuat. Misalnya kalau kita mendapat informasi ada suatu tempat yang namanya, misalnya saja sekedar contoh, Karimun Jawa misalnya. Adik-adik tahu nggak Karimun Jawa? Mungkin bapak-bapak sudah senior ya, sudah tahu. Adik-adik ini gimana, tahu nggak? Nama tempat namanya Karimun Jawa. Mungkin nggak tahu ya. Nah itu saya kasih informasi, ragu-ragu, bener nggak Ustadz ini? Nanti bohong misalnya gitu ya. Nah itu ragu-ragu. Orang yang dapat informasi sepihak ragu-ragu, nanti adik-adik tanya ke orang tuanya, oh nggak ada itu, saya nggak pernah dengar. Nah berarti kan semakin ragu lagi. Ada input, info, terus ada yang mengcounter, menjadi ragu-ragu. Nah, tapi kalau kita baca literatur, buku, atau kita baca internet sekarang ini, oh berarti ada ini, ada gambarnya, terus kita ada visualnya. Nah, terus apalagi kalau diajak wisata ke sana, wah asik gitu ya. Itu langsung semakin hakul yakin. Nah, semakin kuat informasinya dengan melihat nyata. Nah, kita masing-masing juga begitu ya. Ada ilmu yakin, ada ainul yakin. Nah, nanti yang puncaknya itu hakul yakin. Iman kita kepada rukun-rukun iman itu juga seperti itu. Masing-masing tergantung ilmu yang kita miliki. Orang yang iman kepada Allah, iman karena ada informasi, tapi sejauh mana keimanannya itu ya tergantung kualitas ilmu tentang Allah. Harus selalu kita belajar dan belajar terus tentang ilmu yang luas. Tentang rukun iman saja luas, ilmu tentang Allah luas sekali. Yang kedua, pencerahan pikiran. Ilmu pengetahuan memberikan pemahaman yang lebih luas tentang dunia dan kehidupan. Jadi semakin orang berilmu itu semakin objektif dan semakin terbuka, tidak kolot dan tidak fanatik kepada pendapat tertentu. Itu tadi informasinya yang saya sampaikan tadi. Jadi kalau kita lihat misalnya, mohon maaf ya, ada persoalan di masyarakat tentang perselisihan itu, kita lihat itu yang gegeran itu pengikut-pengikutnya yang gontok-gontokan itu pengikutnya, pimpinannya di pusat sana guyang-guyu saja, mereka duduk dalam majelis makan-makan santai saja mereka. Yang emosional itu kan yang di bawah ini. Kenapa? Karena yang di bawah itu gampang diprovokasi karena pengetahuannya yang terbatas. Nah, yang di pusat sana para pimpinannya yang sudah luas. Luasnya ilmu itu ditentukan dua hal. Yang pertama luas bacaannya, dan yang kedua luas pergaulannya. Jadi bacaannya luas, pergaulannya luas, tidak homogen tapi heterogen, sehingga ketika menerima berbagai macam dinamika itu ya biasa saja, tidak perlu aneh-aneh.
Ya, jadi objektif dalam mensikapi segala macam perbedaan. Yang ketiga, pembinaan karakter. Majelis ilmu dapat membentuk karakter yang baik dan mulia. Kemudian yang keempat, kemajuan masyarakat. Dengan ilmu pengetahuan masyarakat dapat lebih maju dan sejahtera. Semakin banyak orang yang berpengetahuan. Kalau di teori kemajuan bangsa itu kan ada IPM, indeks pembangunan masyarakatnya itu tinggi, ya, berarti dia bagus ya, masyarakat ini dari sisi ilmunya. Nah, maka kita terus ya mempelajari ilmu untuk meningkatkan ini semuanya. Nah, inilah beberapa referensi hadis yang bisa saya kutip untuk menunjukkan tentang keutamaan menghadiri majelis ilmu ini. Bisa kita dapatkan manfaatnya di dunia dan di akhirat. Ini sebagian saja, yang lain masih banyak. Yang pertama, diliputi rahmat Allah. Ma istama'a qaumun fi baitin min buyutillah, fi baitin min buyutillah. Tidak ada satu kaum yang berkumpul di salah satu masjid, yatluna ayatihi, membaca kitabullah Al-Qur'an, wa yatadarusuna fima bainahum, saling mempelajari tadarus di antara mereka. Nah, maka fadilahnya ada 4 keuntungannya. Illa nazalat alaihimus sakinah, ketenangan akan diberikan kepada mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dinaungi oleh rahmat Allah, kasih sayang Allah. Kemudian wa hafathumul malaikah, dikelilingi oleh malaikat. Malaikat rahmah berkeliling di majelis-majelis seperti kita ini yang enggak kita lihat. Kalau panjenengan lihat ketakutan, nanti kebayang-bayang ya, takut ya, performanya enggak seperti kita. Jadi mereka berkeliling di sekitar kita dan berdoa, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma. Itu mendoakan, mohon ampun, memohonkan ampun untuk kita semuanya ini para malaikat. Kemudian wa dzakarahumullahu fi man indahu, Allah menyebut-nyebut mereka di sisi para malaikat yang dimuliakan di sisinya. Jadi Allah membangga-banggakan fulan-fulanah itu hadir dalam majelis ilmu, dibangga-banggakan di penduduk langit sana di hadapan para malaikat yang lain. Sama sekalian, poin ini poin rahmat ya yang saya tekankan, saya kutip di sini. Dan rahmat Allah itu penting sekali. Para ulama akan berbeda pendapat apakah nanti kita masuk surga itu karena rahmat Allah atau karena amal kita. Nah, itu diskusinya nggak selesai-selesai. Saya jawab intinya dua-duanya ya. Kita masuk surga paling utama karena rahmat Allah, tetapi rahmat Allah itu turun dikarenakan amal kita. Kalau kita nggak beramal, berpangku tangan ya susah untuk mendapatkan rahmat. Nah, bagaimana cara mendapat rahmat Allah? Ya seperti ini. Kita datang di majelis ilmu, maka rahmat Allah diberikan pada kita. Kita datang ke masjid untuk sholat jamaah. Kalau di rumah sholat sendiri 1 kali saja pahalanya. Kalau ke masjid 27 kali, itulah rahmat Allah. Fadilah-fadilah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita itu sudah kita dapatkan di dunia, dan nanti kita panen di akhirat insya Allah. Rahmat Allah itu yang menjadikan kita semuanya masuk surga. Yang kedua, dimudahkan masuk surga. Ini hadits yang sangat populer, man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Menempuh jalan itu kan macam-macam. Bisa menempuh jalan secara langsung atau offline seperti ini, atau menempuh jalan secara tidak langsung dalam bentuk online. Nah, sekarang sudah banyak sarananya, sehingga kita mengkaji ilmu tidak hanya di majelis ilmu secara offline langsung, tetapi bisa juga secara virtual. Tetapi memang berbeda ya, fadilahnya dan kualitasnya berbeda antara kita mengkaji ilmu secara virtual
dan secara langsung offline, tatap muka, itu outputnya berbeda. Orang yang otodidak mempelajari ilmu dengan orang yang berguru dalam hal ilmu itu kualitas dan outputnya berbeda. Yang paling utama dalam bab adab ataupun akhlaknya. Orang yang pintar sendirian karena belajar mandiri itu nanti kurang adabnya, jadi dia merasa pintar sendiri, tidak punya atau kurang dalam bab sopan santunnya, karena dia sudah merasa mampu dengan sendirinya. Yang ketiga, seperti pejuang di jalan Allah. Man ghada ilal masjid, barang siapa yang memasuki masjid kami, Masjid Nabawi, liyata'allama khairan, untuk mempelajari kebaikan, au yu'allimahu, atau mengajarinya, fahuwa kal mujahid fi sabilillah, maka orang ini posisinya seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Jihad secara fisik kita belum punya kesempatan di Indonesia. Kalau mau silahkan pergi ke Gaza sana. Tapi kalau kita nggak punya keahlian, fisik kita juga sakit-sakitan, baru intip-intip saja di bom Israel kita sudah lari ya, sudah ketakutan. Jadi nggak mungkin lah kita ke sana ya. Maka saat ini peluangnya adalah belajar agama ya. Maka potensinya seperti al-mujahid fisabilillah. Yang keempat, seperti orang yang berhaji dengan sempurna. Jadi ada hadis yang menyebutkan barang siapa yang pergi ke masjid, dia tidak menginginkan kecuali mempelajari suatu kebaikan atau mengajarkannya, maka baginya pahala seperti pahala orang yang berhaji, taman hajatu, yang sempurna hajinya. Walaupun tidak menggugurkan kewajiban haji ya. Ditanyakan loh, kenapa Pak Panjenengan kok belum berangkat haji? Katanya saya tiap hari berangkat haji. Ya karena berangkat ke majelis ilmu ya. Jadi tidak menggugurkan ya secara kewajiban rukun Islam tetap, tapi pahalanya ya. Pahalanya itu di sisi Allah seperti orang yang berhaji secara sempurna. Dan pahala ini tidak bisa kita ukur dengan kasat mata di dunia. Nanti di akhirat baru muncul ya, baru nampak. Kemudian yang kelima, man ta'allama baban minal ilm liyu'alliman nas u'tiya thawaba sab'ina siddiqan. Siapa yang mempelajari satu bab dari suatu ilmu untuk kemudian diajarkannya kepada orang lain, maka baginya diberikan pahala sama dengan 70 orang siddiqin. Siddiqin itu adalah orang-orang yang benar, yang jujur, pokoknya makomnya tinggi. Pada saat kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Nah, siapa ya yang kita inginkan? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang yang Kau beri nikmat. Siapa orang yang diberi nikmat Allah Ta'ala itu dijelaskan di surah An-Nisa ayat ke-69. Jadi intinya besar pahala orang yang belajar ini ya. Ada catatan di sini, mempelajari ilmu liyu'alliman nas, untuk mengajarkan kepada orang lain. Jadi belajar untuk mengajar itu diantara tanda seseorang itu mendapatkan kebaikan dari Allah Ta'ala yang besar. Nah, kemudian manfaat secara spiritual kita hadir dalam majelis ilmu sangat banyak. Yang pertama, ketenangan hati. Tadi sudah kita sebutkan, nazalat alaihimus sakinah, orang yang hadir di majelis ilmu turun ketenangan jiwanya kepada mereka, sehingga sampai tenangnya tidak sedikit jamaah yang ngantuk, yang tertidur di majelis ilmu, saking tenangnya. Kalau orang yang insomnia, susah tidur, datang saja ke majelis ilmu, ke khutbah Jumat itu ya, saat khutbah Jumat
sebelumnya sehat, maksudnya melek ya. Tapi ketika khatib sudah ittaqullah haqqa tuqatih, moro-moro kok sudah berdoa saja ya. Ada yang menyebut loh, tadi nggak ada duduk di antara dua khutbah. Oh iya, panjenengan tidur. Nah, itu orang yang saking tenangnya sakinah sehingga tertidur ya, dan itu nikmat besar ya. Tapi nikmatnya yang tidak pada tempatnya ya. Kalau kita tidur di majelis ilmu, nikmatnya besar ya. Orang yang susah tidur itu nggak ada, susah obatnya ya, itu akan buat orang sakit. Nah, jadi orang yang tenang hatinya ya. Jadi kalau kita logika berbalik ya, kalau kita hadir di majelis ilmu, hati kita tidak tenang, hati kita sumpah ya, kacau ya, berarti ada sesuatu ya dalam hati kita. Mungkin hati kita ada penyakitnya sehingga kita tidak khusyuk, tidak tumanina dalam pada saat hadir di majelis ilmu. Kemudian juga peningkatan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala, dan juga pembinaan akhlak, membentuk akhlak mulia dan perilaku yang terpuji. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub ya. Ketahuilah dengan berzikir pada Allah maka hati menjadi tenang. Nah, kita di majelis ilmu adalah majelis zikir yang bisa menenangkan pikiran kita atau akal kita dan jiwa kita. Ini manfaat intelektual dalam majelis ilmu, yaitu peningkatan wawasan, memperluas pengetahuan dan wawasan tentang berbagai hal. Kemudian juga kemampuan untuk berpikir kritis, melatih kemampuan berpikir kritis dan analitis. Kemudian juga peningkatan kemampuan kita berkomunikasi, meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan juga berdiskusi ya, karena sesama peserta dalam majelis ilmu ada timbal balik komunikasi yang itu akan bisa memperluas wacana kita ya. Jadi inilah sisi intelektual keilmuan. Perbedaan pendapat di kalangan kaum muslimin, kalau dasarnya karena faktor ilmu, boleh saja, silahkan. Tapi kalau perbedaannya itu dikarenakan faktor moral, maka tidak boleh, itu perbedaan yang tercela ya. Moral itu maksudnya karena ada faktor fanatisme, ada faktor kesombongan, atau faktor hasad, atau faktor-faktor yang kerusakan moral tadi, maka itu berbeda, tidak boleh. Tapi kalau kita berbeda pendapat karena latar belakang perbedaan ilmu, berbeda pendapat dalam menyimpulkan dalil, berbeda pendapat dalam menjadikan dalil yang lebih prioritas, ini biasa. Itu perbedaan dari 4 mazhab. Mereka ini sama-sama ada ikatan antara guru dan murid, tetapi kadang-kadang ada perbedaan dalam istidlal atau pengambilan hukum, sumber hukum, maka itu menjadikan konsekuensi berbeda dalam menyimpulkan hukum tersebut. Perbedaan seperti itu boleh. Nah, bagaimana kita supaya dibolehkan? Yaitu tadi dengan memiliki ilmu. Kalau kita tidak pakai ilmu, maka menjadi fanatisme secara tidak pada tempatnya ya. Demikianlah jemaah sekalian beberapa hal pengingat untuk diri saya sendiri dan kita semuanya. Mudah-mudahan kita istiqomah di jalan kebenaran ya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan petunjuk kepada kebenaran dan bisa memilah mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh, mana yang tidak. Semuanya itu harus dengan ilmu. Kita bisa bertakwa, itu syaratnya adalah dengan memiliki ilmu. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.